Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini akan dijelaskan oleh Wahyu. Oke, saya Wahyu Rito akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini dikarenakan Bani Umayyah mengalami masa keruntuhan di Damaskus. Pada Bani Abbasiyah ini mengalami masa keemasan atau maju di bidang administrasi pemerintahan, perdagangan, pendidikan, militer, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, pada masa ini umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan pada saat itu. Kedua, para ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hasil pemikiran manusia dan para ilmuwan dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang untuk saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bermunculan karya-karya ilmuwan dan karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke, selanjutnya yaitu tempat-tempat belajar. Yang pertama, masjid. Masjid yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, majelis muhadharah, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikir untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga, yaitu Darul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu, dibangun pula sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. Terus yang keempat yakni madrasah. Pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Murok, Tabaristan, Naisabur, Harak, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi seperti yang ada pada saat ini. Kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. C. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. D. Bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada Istanbul, Qasrul Zahabi dan Qasrul Kulti. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini dilahirkan seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atohiyah, Al-Mutanabi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lain. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. Yang E, bidang politik dan militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas pernyataan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak yang terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintah dinasti Abbasiyah. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua, Kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Ketiga, Kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun. Keempat, masa keemasan yang dipimpin Daulah Abbasiyah. Adapun di bidang-bidang yang mengalami masa keemasan, yang pertama bidang administrasi dan pemerintahan, yang kedua bidang perdagangan, yang ketiga
bidang pendidikan. Yang keempat, bidang militer. Yang kelima, bidang ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Bani Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Yang kedua, berdirinya dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah. Yang keempat, persaingan antar bangsa. Yang kelima, kemerosotan ekonomi. Yang keenam, konflik keagamaan. Yang ketujuh, gaya hidup tinggi. Yang kedelapan, korupsi. Yang kesembilan, umat Islam meninggalkan ajarannya. Yang ke-10, sistem pergantian khalifah secara turun-temurun. Yang ke-11, khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan memimpin. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.